Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa ala millati rasulillah. Assalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, sahabat Sinawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada video kali ini, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang adabun naumi wal istiqad. Pada video sebelumnya saya sudah jelaskan adabun naum wal istiqad dari nomor 1 sampai nomor 7. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan yang ke-8. Yang ke-8 adalah qiraatu ayatil kursi wa khatimata suratil baqarah. Membaca ayat kursi dan membaca 2 atau 3 ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Ya, 2 atau 3 ayat penutup dari surat Al-Baqarah. Ayat kursi adalah ayat yang ke-255 dari Al-Baqarah, bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ini ayat kursi ya, mudah-mudahan sahabat Sinawa semuanya sudah hafal. Kemudian 3 ayat dari akhir surat Al-Baqarah insyaallah yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya. Shadaqallahul azim. Itulah bunyi dari 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Insyaallah kita semua sahabat Sinau hafal ya, karena itu sering kita lantunkan di dalam zikir-zikir kita, maupun yang menggunakan maksurat, di maksurat juga ada, yang menggunakan ratib juga ada, insyaallah semuanya hafal ya. Kemudian setelah ayat kursi dan 3 ayat dari surat Al-Baqarah, ayat yang terakhir, kemudian juga dianjurkan membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian Al-Mu'awwidzatain, 2 surat yang memohon perlindungan ya.
Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Lima warada fi dzalika minal ahadits as-shahihah, karena ada beberapa hadis yang sahih yang menganjurkan untuk membaca ayat-ayat atau dan surat-surat tersebut. Berikutnya adab yang ke-9, qiraatu ba'dil ad'iyah wal azkar. Kita disunahkan untuk membaca sebagian doa-doa dan zikir-zikir. Kenapa? Karena ada riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW yang menganjurkan tentang hal ini. Di antaranya adalah Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu ibadak. Allahumma ya Allah, qini, lindungilah aku, azabaka, dari azabmu, yawma tab'atsu ibadak, yawma, pada hari, tab'atsu, engkau bangkitkan, ibadak, hamba-hambamu. Kemudian juga diantaranya adalah Bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Ini adalah yang ke-9. Berikutnya yang ke-10, yustahabbu lin-naim, disunahkan bagi seorang yang tidur, idza faza'a, ketika dia terbangun kaget ya, min naumi, dari tidurnya, au khaliqa, atau dia gelisah kemudian dia tidak bisa tidur lagi gitu ya. Jadi intinya tidur malam kemudian terbangun kaget, merasa takut atau gelisah, maka disunahkan untuk membaca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syaitan wa ayyakhdurun. A'udzu bikalimatillahi tamma, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min ghadabihi, dari kemarahannya, wa syarri ibadihi, dan kejahatan-kejahatan hamba-hambanya, wa min hamazati syaitin, wa min hamazati syaitan, dan dari godaan setan, wa ayyahdurun, saat mereka hadir. Inilah doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW pada saat kita terbangun tidur di malam hari ya, kemudian kaget, terkejut, dan kita gelisah dan kita tidak bisa tidur lagi. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat sinau semuanya, yang ke-11 adalah ayyaqula idza istaiqadha min naumihi, hendaklah ia membaca doa ketika dia bangun dari tidurnya dengan doa berikut. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dan setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya lah kami kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah adab tidur dan bangun tidur ya yang ada di dalam kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah. Sudah kita baca dari nomor 1 sampai dengan, tentunya masih ada lagi adab-adab yang lain, adab-adab lain yang tidak dicantumkan di dalam kitab ini. Nanti akan saya tambahkan dari buku yang lain. Tetapi kalau kita mau melaksanakan yang ada di dalam kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailati ini, insyaallah sudah cukup ya, sudah cukup. Baik. Sebagai tambahan, saya akan menambahkan ya, al-faslus tsani fi azkarin naum, fasal yang kedua tentang zikir-zikir naum. Ini saya ambilkan dari buku yang berjudul Al-Wabilus Shayyib wa Rafi'ul Kalim At-Thayyib atau Al-Kalim At-Thayyib wal Amal As-Shalih, karangan Syamsuddin Muhammad Abi Bakar Ayyub Az-Zar'i Ad-Dimashqi Asy-Syahir bin Qayyim Al-Jauziyah. Ini karangan Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Bakar Ayyub bin Az-Zar'i Ad-Dimashqi Asy-Syahir, yang terkenal atau yang dikenal dengan nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Akan saya tambahkan dari buku ini, mudah-mudahan menambah wawasan kita atau menambah sunnah-sunnah yang akan kita
lakukan pada saat tidur ya. Atau paling tidak akan memperkaya diri kita tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW, khususnya yang berkaitan dengan adabun naum wal istighfar. Wa fi sahihain, dan di dalam kitab sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya, an Aisyah, dari Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasyi kullailatin, bahwasanya beliau ketika hendak tidur setiap malam, jama'a kaffaihi, ya, menyatukan dua telapak tangannya, summa nafasa, kemudian dia tiupkan ke dalam kedua telapak tangan itu, yaqra, dengan membaca fihima, pada keduanya, yaitu surat Al-Ikhlas dan surat Al-Mu'awwidzatain. Jadi surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Al-Mu'awwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Tsumma yamsahu bihima, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu atau mengusapkan dengan keduanya, dengan kedua telapaknya, masatu'a min jasadihi, ke seluruh badan, ke semua yang bisa dijangkau dari badannya ya. Yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi. Nah, beliau mengawalinya ya, mengusap pada bagian kepala, kemudian wajah, wa ma aqbala min jasadihi, dan apa yang bisa dia sentuh dari jasadnya, yaf'alu dzalika thalatha marrat ya. Ma'asyiral muslimin, sahabat sinau ya, jadi berdasarkan hadis ini ya, Rasulullah SAW ketika hendak tidur, dia menyatukan kedua telapaknya ya, kemudian dia membaca surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq, surat An-Nas, kemudian dia tiupkan gitu ya. Setelah itu dia mengusap seluruh badannya, seluruh badan yang bisa dia sentuh dengan kedua telapak tangan itu ya, dimulai dari kepala dulu. Mungkin begini ya, dari kepala, kemudian dia usap, kemudian dia usap juga bagian tangan sebelah kanan ya, kemudian bagian belakang, kemudian bagian kaki, semua dari badannya yang bisa disentuh oleh kedua telapak tangannya, dan itu dilakukan sebanyak 3 kali. Itu satu tambahan ya. Tambahan yang lain misalnya wa fi sahihain, dan di dalam kitab sahihain juga Bukhari Muslim ya, an Abi Mas'ud Al-Ansari, dari Abi Mas'ud Al-Ansari, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah kafatahu, barang siapa yang membaca 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah, kafatahu, maka dia akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Musannif atau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, yang dimaksud dengan mencukupinya itu ada 2 makna. Makna yang pertama adalah kafatahu min syarri ma yu'dhi, dia akan dicukupkan atau dia akan diselamatkan gitu ya, dari kejahatan-kejahatan yang akan menimpanya, dari kejelekan-kejelekan yang akan menimpanya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kafatahu min qiyamil lail, dia akan dicukupkan dari qiyamul lail. Artinya dia akan dicatat sebagai orang yang qiyamul lail gitu ya. Jadi ketika sebelum tidur dia membaca Al-Ikhlas, kemudian dia membaca 2 surat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka dia akan tercatat sebagai orang yang qiyamul lail. Itu tambahan yang kedua. Yang ketiga, waqala Ali bin Abi Thalib, dan berkata
sahabat Ali bin Abi Thalib, ma kuntu ara ahadan aqil, ma kuntu tidaklah aku melihat, ya ma kuntu ara tidaklah aku melihat, ahadan seorang yaqil yang dia berakal, yang dia paham, yang dia mengerti, wa yanamu qabla ayyaqra, dan dia tidur, orang yang berakal itu, dan dia tidur qabla ayyaqra al-ayat as-salas wal awakhir min suratil Baqarah. Jadi tidaklah aku melihat seseorang yang sudah mengerti, yang sudah paham, dia tidur dengan tidak membaca 3 ayat dari akhir surat Al-Baqarah. Ya, artinya amalan-amalan itu adalah amalan-amalan yang dilakukan oleh orang soleh, oleh orang-orang yang paham, oleh orang-orang yang berakal. Berikutnya di dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza istayqadha ahadukum min naumihi falyaqul alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa rudda alayya ruhi wa adzina li bi dzikrihi. Idza istayqadha ahadukum min naumihi, jika salah seorang di antara kalian bangun tidur, ya, falyaqul, hendaklah membaca alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, afani, yang telah memberikan kesehatan, fi jasadi, pada badanku, wa rudda alayya ruhi, dan telah mengembalikan kepadaku ruhku, wa adzina li bi dzikrihi, dan telah mengizinkan aku untuk berzikir kepadanya. Kemudian selanjutnya juga hadis dari Ali, ya, wasiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Ali yang yang merupakan wasiat Nabi kepada dia, kepada sahabat Ali gitu, wali Fatimah, dan kepada istrinya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, ayyusabbiha, hendaknya keduanya membaca tasbih, idza akhadha mawdaji'ahuma lin-naum, jika hendak tidur, ya, jika keduanya hendak tidur, salasan wa salasina, 33 kali. Jadi wasiat Nabi kepada sahabat Ali dan kepada Siti Fatimah istrinya, kalau hendak tidur hendaklah membaca tasbih sebanyak 33 kali. Wa yuhammida salatan wa salasina, dan membaca alhamdulillah, ya, alhamdulillah sebanyak 33 kali. Wa yukabbiru arba'an wa salasina, dan membaca takbir sebanyak 34. Jadi tasbih, ya, 33 kali, kemudian tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Wa qala wa khairun lakuma min khadimin, kemudian Rasul bersabda, bacaan-bacaan itu khairun lakuma, lebih baik bagi kalian berdua, bagi engkau berdua, maksudnya sahabat Ali dan istrinya Siti Fatimah, min khadimin, dari seorang penjaga, ya, dari seorang penjaga. Jadi kalau kita sedang tidur gitu, ya, kemudian kita orang yang berada, kemudian ada satpam gitu, ya, menjaga tidur kita. Nah, kalau kita membaca tasbih, tahmid dan takbir tadi, maka itu lebih baik, ya, dibandingkan dengan khadim. Wa fi Sunan Abi Dawud, dan di dalam kitab Sunan Abi Dawud, an Hafsah, dari Hafsah Ummul Mukminin, ya, ibunya orang-orang mukmin, karena Hafsah ini adalah istri Nabi, semua istri Nabi adalah Ummul Mukminin, ya, ibunya orang-orang yang beriman. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ayyarkuda, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak tidur, wadu'a biyadihil yumna, dia meletakkan tangan kanannya, tahta khaddihi, di bawah pipinya gitu, ya, summa yaqul, kemudian beliau berdoa, Allahumma qini adzabaka yawma tab'asu ibadak salasa marrat. Jadi Nabi ketika hendak tidur, dia meletakkan apa ini, yadahu al-yumna, tangannya yang kanan gitu, ya, tangannya yang kanan, tahta khaddihi, di bawah pipinya, ya,
Thumma yaqul Allahumma qini adzabaka yawma tab'atsu ibadak thalatha marrat. Kemudian tambahan berikutnya ini wa fi sahihihi, dan di dalam sahih Muslim, ya, sahih Muslim, an Ibnu Umar amara rajulan idza akhadha majja'ahu ayyukhur. Dari Ibnu Umar, beliau memerintahkan kepada seorang laki-laki, jika hendak tidur, hendaklah ia berdoa dengan doa Allahumma anta khalaqta nafsi, ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan jiwaku, wa anta tawaffaha, dan Engkau juga akan mewafatkannya, laka mamatuha, kematiannya berada pada tanganmu, wa mahyaha, demikian juga hidupnya jiwaku, in ahyaitaha, jika Engkau menghidupkannya, fahfadha, maka jagalah ia, wa in amattaha, dan jika Engkau mematikannya, faghfirlaha, maka ampunilah ia. Allahumma inni as'alukal afiyah, ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu al-afiyah. Qala Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar berkata, sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar kalimat-kalimat itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadis rawal Muslim an Ibnu Umar, hadis nomor 2712, ya, 2712. Demikian beberapa tambahan sebagai pengayaan dari adab-adab tidur dan adab bangun tidur yang tidak terdapat di dalam kitab Adabun Naum fil Laili wal Lailah. Mudah-mudahan memberikan manfaat khususnya untuk pribadi saya, dan insyaallah mudah-mudahan bermanfaat untuk siapa saja yang bisa mendengarkan video ini. Dengan senantiasa memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang senantiasa menjaga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Al-'afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi